Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini adalah lanjutan penjelasan tentang bab yang sudah pernah kita bahas di kelas tentang medan gravitasi dan juga gaya gravitasi Newton ya. Jadi kalau waktu di kelas kita bahasnya secara umum ya, rumus umumnya. Jadi kalau gaya, sekarang kita review lagi ya. Kalau misalkan gaya itu adalah interaksi antar dua massa ya. Gaya gravitasi. Jadi ada dua massa. Ini M1, ini M2. Misalkan jarak di antara M1 dan M2 itu kita simbolkan R, maka gaya di antara dua massa ini dapat kita cari dengan F sama dengan M1 dikalikan M2 per jarak kuadratnya. Nah, di sini ada konstanta gravitasi. Yang besarnya berapa? 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan mencari resultan gaya gravitasi Newton ya. Jadi ini saya hapus, kemarin sudah pernah kita bahas di kelas. Jadi misalkan gini anak-anak. Ini massa 1. Ini massa 2. Ini massa 3 ya. Jadi massa 1 sama massa 2, ingat kalau dua massa berarti mereka ada interaksi. Massa 2 ini berinteraksi dengan massa 1. Massa 1 juga berinteraksi dengan massa 2. Massa 3 berinteraksi dengan massa 2. Dan massa 2 berinteraksi juga dengan massa 3. Jadi di antara tiga massa ini siapa yang punya interaksi lebih dari 1? Jelas massa 2. Jadi massa 2 ini dia berinteraksi dengan massa 1 dan juga berinteraksi dengan massa 3. Jadi kalau kita mau mencari resultan yang dirasakan, jadi resultan gaya atau jumlah gaya yang dirasakan oleh massa 2 adalah, ini saya simbolkan F2. Jadi gaya yang dirasakan oleh massa 2 adalah gaya dari massa 1 dan juga massa 2 ditambahkan dengan gaya dari massa 2 dan massa 3 seperti ini ya. Tapi kita tidak bisa langsung menambahkan ini. Ingat bahwa gaya adalah besaran vektor. Nah, karena gaya adalah besaran vektor, jadi kita menyelesaikannya juga menggunakan persamaan vektor ya. Masih ingat gak rumusnya? Apa? F2 sama dengan akar F12 kuadrat ya, ditambah dengan F23 kuadrat, ditambah dengan 2 kali F12 F23 cos apa anak-anak? Cos sudut yang diapit ya. Ini saya simbolkan theta. Nah gitu, jadi persamaannya jadi seperti ini. Kalau kita mau mencari resultan resultan gaya. Nah, jadi seperti ini persamaannya nanti jadinya. Nah, F12 ini gimana caranya cari? Nah, kita kembalikan ke rumus yang tadi ya. Jadi saya tulis di sini. Jadi F12 ya rumusnya apa? G massa 1 dikalikan massa 2 per R12 kuadrat. R12 itu di mana? R12 itu ya jarak antara massa 1 dan massa 2. Ini adalah R12. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau misalkan F23 di mana? F23 di sini. Jadi kita juga cari F23, kita cari satu-satu. Massa 2 dikalikan massa 3 per R23. R23 itu di mana? Jarak antara massa 2 dan massa 3. G di sini. Jadi seperti itu caranya. Jadi anak-anak misalkan masanya ini, jadi kita hitung ya. Misalkan kita kasih angka nih. Kita kasih angka, nggak cuma simbolnya aja. Misalkan ini masanya 4 kg misalnya, ini 2 kg, ini misalnya 3 kg gitu ya. Jadi ya kita masukkan satu-satu di sini. Berarti F12-nya berapa? F12 berarti ini 6,67 gitu ya. Dikalikan massa 1, massa 1-nya 4, dikalikan massa 2-nya, massa
2-nya berarti 2 kilo dibagi dengan R12. Jaraknya ini misalkan kita 2 meter ya. Nah, gini caranya ya. Jadi nanti tinggal dihitung. Ini 6,67 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Kemarin ada beberapa sudah pernah kita bahas, beberapa kelas sudah saya kasih soalnya, bahkan saya juga suruh maju. Jadi insya Allah bisa. Nanti kalau sudah tahu hasilnya berapa, dimasukkan di sini gitu ya. Nah, kalau pada kasus ini sudut yang diapit berapa anak-anak? Tetanya kalau ini kan siku-siku, jadi tetanya besarnya 90 derajat. Cos 90 nilainya 0. Jadi ini habis. Berarti kita menggunakan rumus Pitagoras kalau kalian bilangnya ya. F2 sama dengan, nah jadi rumus Pitagoras itu ya vektor ini ya. Nah, karena cos yang diapit atau sudut yang diapit adalah 90 derajat, cos 90 derajat nilainya 0. Jadi rumusnya resultan gaya pada gravitasi kalau membentuk sudut 90 derajat, jadi rumusnya ini ya. Nanti tinggal cari satu-satu lalu dimasukkan, lalu dikuadratkan, ditambah baru diakar. Gitu ya caranya. Selanjutnya kita akan membahas medan gravitasi kalau misalkan masanya lebih dari 1. Nah, sekarang kita akan membahas resultan medan atau percepatan gravitasi ya. Jadi kalau kemarin rumusnya apa? Kalau kita review, G kecil ya kemarin makanya ya. G sama dengan G besar, konstanta gravitasi dikalikan dengan massa per R kuadrat. Nah, kalau R kuadratnya ini kemarin kalau kasusnya adalah kita mencari percepatan gravitasi, biasanya kan kita berada di permukaan bumi. Jadi R-nya itu adalah jari-jari bumi gitu ya, R yang ada di sini. Nah, jadi intinya adalah R ini jarak antara titik yang mau kita lihat dia mengandung medan atau tidak dengan pusatnya. Nah, dalam hal ini kalau kita berada di permukaan bumi berarti pusatnya adalah pusat bumi gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi jarak antar tengah-tengahnya bumi dengan permukaan itu adalah jari-jari bumi gitu. Kalau misalkan sekarang masanya lebih dari 1 gitu, bagaimana ya? Jadi ini saya hapus dulu. Ya, misalkan seperti ini anak-anak. Ini M1, ini M2. Ini bukan dicari gayanya, tapi dicari medan di suatu titik. Jadi misalkan di sini ada satu titik, saya kasih nama X. Ya. Nah, massa satu massa itu dia mengandung medan gitu ya. Jadi ini mempengaruhi titik ini atau dia mengandung medan kan. Ini juga mengandung medan, ini juga pengaruh pada titik ini. Jadi pada titik X ini dia mengandung 2. Dia dapat 2 medannya dari massa 1 dan massa 2. Kalau kita rumuskan jadinya gini. Jadi percepatan gravitasi atau medan gravitasi di posisi X itu sama dengan percepatan gravitasi yang dihasilkan oleh massa 1 atau ini saya simbolkan G1 gitu ya, ditambah dengan percepatan yang dihasilkan dari massa 2 gitu. Nah, rumusnya apa? Jadi Gx sama dengan ini ya. Jadi ini tuh nggak mesti X ya anak-anak ya. Jadi bisa aja ini misalkan simbolnya apa, misalkan P atau misalkan A atau misalkan apa gitu ya. Jadi intinya adalah di titik ini itu mendapatkan 2 pengaruh ya dari massa 1 dan massa 2 gitu ya. Jadi jumlah ya, sekali lagi rumusnya apa? Berarti medan gravitasinya G M1 per R1. Nah, R1 tuh di mana? R1 ya jarak antara titik ini dengan massa 1. Ini namanya R1. Ditambah R1 kuadrat jangan lupa. Ini G M2 per R2 kuadrat ya. R2 di mana ya? Jarak antara titik dengan massa 2. Ini namanya R2 kuadrat. Nah, gitu caranya ya. Jadi dijumlahkan. Gitu anak-anak.
Nah, jadi itu tadi ya penjelasan tentang resultan gaya dan juga jumlah dari medan gravitasi jika dipengaruhi oleh lebih dari satu untuk medan, dan kalau misalkan yang gaya lebih dari 2 masanya gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal-soal di video berikutnya ya. Jadi video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.